Kebahagiaan yang luar biasa. Nah, pada siang hari ini saya mau ceritakan saja. Ini kita bisnis ya. Pupuknya pupuk, ada produk kesehatan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hasim dengan sangat bagus, lengkap semuanya. Tetapi barangkali saya mau ceritakan lebih lengkapnya saja. Kenapa Bapak Ibu saya ceritakan lebih lengkap? Karena memang sebenarnya kita sedang bisnis jualan. Ya, jangan khawatir dengan kata-kata usaha jualan. Ya, nanti akan saya jelaskan detail kok, detail. Jadi barangkali yang hadir di ruangan ini yang merasa bahwa tidak bisa ngomong atau tidak bisa menjual, tidak bisa promosi, merasa tidak punya teman atau merasa keraguan-keraguan itu, ini akan coba saya kupas satu demi satu. Karena saya pun dulu mengalami hal yang sama. Ya Bapak Ibu, betul. Saya kalau secara psikologi tipe saya introvert, tidak suka ketemu orang, makanya di panggung juga kalau joget malu, ketemu orang malu, ya ngobrol itu tidak suka, lebih suka di kamar gitu ya, lebih suka nonton TV sendiri, jadi tidak suka bergaul. Tetapi Bapak Ibu tidak masalah. Ya, saya yang introvert, yang tidak suka joget juga malu, bergaul juga malu, tetapi bersyukur hari ini sampai detik ini saya bisa menjadi seorang diamond di Yomari Internasional. Oke, saya mulai sedikit sampaikan ya Bapak Ibu, ada tulisan from zero, mulai dari nol. Ini kebetulan yang di atas foto di salju di New Zealand. Kalau Bapak Ibu pernah ke negara New Zealand, Selandia Baru, itu negara terindah dunia, kebetulan saya pernah liburan bersama istri saya kurang lebih sekitar seminggu. Yang di bawah ini di Sydney di Australia. Nah ini sedikit cerita saja ya. Saya mau ceritakan saya dari nol kebetulan. Seperti apa? Nah latar belakang saya dulu sebagai guru les privat. Saya mengajar anak-anak, mengajar sempowa, mengajar bahasa Inggris, juga mengajar kegiatan agama. Kemudian saya juga pedagang helm. Dulu saya punya lapak di pinggir jalan di Yogyakarta. Jadi Bapak Ibu, saya asal dari Blitar tapi lama tinggal di Yogyakarta. Kalau sekarang balik lagi ke Blitar karena orang tua saya sudah usia lanjut dan saudara-saudara saya nggak ada yang nunggu, nggak ada yang di rumah. Akhirnya saya tinggal di Jogja, harus pulang karena nunggu orang tua. Itu luar biasa bagi saya seneng. Untung ya diberi kesempatan bisa pulang kampung nunggu orang tua. Jadi sekarang saya tinggalnya di Blitar. Rumah semua di Jogja, ditinggalkan semua untuk nunggu orang tua. Kemudian saya juga dulu jualan sendal. Saya berjualan sendal. Kalau dulu pagi hari di UGM banyak orang senam gitu ya. UGM itu kampus di Jogja. Saya jualan sandal. Kemudian saya juga jualan kerupuk, nitip kerupuk di toko-toko, di warung-warung. Ini pekerjaan saya dulu. Jadi Bapak Ibu semua kalau dibilang bahwa betul-betul saya dari nol, tidak ada privilege. Orang tua saya bukan pengusaha, bukan pejabat, bukan. Ya, bapak saya pegawai di KUA kecamatan, bukan pejabat, bukan punya jabatan apapun, bukan juga orang kaya, sama sekali bukan. Ada yang bilang, oh mungkin orang tuanya bukan. Kalau istilah sekarang anak-anak muda istilahnya ada bahasa privilege, tidak ada. Makanya kalau ada yang seminar cara sukses, ya, yang seminar cara sukses di usia muda dan kecil, pembicaranya siapa? Anaknya Raffi Ahmad. Enggak usah, lahir juga kaya kok. Ngapain cara sukses yang pembicaranya anaknya Raffi Ahmad? Dia lahir kan kaya, orang tuanya ratusan miliar duitnya. Biasa aja kalau saya. Nah betul, saya memang latar belakang saya seperti ini. Kalau sekarang pekerjaan utama saya Yomari, nomor 1 pekerjaan. Jadi pekerjaan utama apa? Ya Yomari. Pekerjaannya apa? Ya jualan pupuk, jualan SSS, jualan bibret, jualan yang lain, ya COP dan lain-lain. Itu pekerjaan utama. Kalau pekerjaan tambahan banyak. Saya punya properti, bisnis properti, bisnis peternakan ayam, importer juga, dan juga bakery, punya kafe kebetulan ya. Nah semua usaha ini, yang lain ini dihasilkan dari network marketing dan Yomari. Semuanya, karena nanti saya ceritakan lagi ya. Oke. Agak lewat aja ya, barangkali yang nggak penting saya lewatin. Ini masa lalu saya ketika dulu masih jualan helm. Dari jualan helm punya kendaraan yang harganya cukup mahal. Ya, ini jadi
Saya mau ceritakan Bapak Ibu semua, jangan remehkan usaha Yomari. Jangan remehkan. Usaha itu yang terpenting profit, bukan gaya. Yang penting profit. Mau usaha apapun kalau omsetnya bagus, duitnya miliaran. Usaha apapun, kayaknya cuma jualan pupuk loh, jualan pupuk omsetnya berapa kan begitu. Kita bicara profit yang terpenting. Jadi apaan bisnis Yomari seperti itu? Ya kalau saya yang penting profit usaha itu, keuntungan. Mau usahanya jenis apapun, yang penting keuntungan kalau saya. Semua jenis usaha saya sudah pernah dan tahu dan paham. Mau jenis saya apapun juga paham. Ya. Nah, yang terpenting kalau saya dulu dari nol beneran jualan helm, keuntungan Rp5.000, Rp10.000. Ya, apalagi waktu sekitar tahun 2000-an ya. Barangkali yang sudah tahu dari helm yang model patok itu menjadi helm standar itu, itu lagi panen saya untung itu. Untungnya agak lumayan besar tahun 2000-an kalau nggak salah. Nah, kemudian Bapak Ibu saya mau ceritakan bagaimana ceritanya seseorang dari nol penjual helm, jual kerupuk, jual sendal bisa punya kendaraan yang seperti itu, punya properti dan sebagainya. Kuncinya satu, pendidikan. Pendidikan. Menaikkan derajat itu dengan cara apa? Pendidikan. Tidak ada kata lain menaikkan derajat keluarga, menaikkan derajat kita apapun dengan pendidikan atau ilmu. Jadi kalau saya dulu kuliah, ya lebih suka tidak makan enak, bahkan makannya cukup dengan tempe tahu, tapi beli buku. Ya makanya Bapak Ibu semua, saya cukup banyak buku ya. Saya mau ceritakan juga buku ini. Buku ini ditulis oleh mantan Presiden Amerika Donald Trump, ya, sama Robert Kiyosaki. Judulnya Why We Want You to Be Rich. Ini salah satu nanti sedikit saya bahas. Jadi kesimpulannya kalau kita ingin naik derajat pendidikan, ilmu, tidak ada kata lain. Pendidikan ini tuh bukan berarti kuliah loh ya, bukan, tidak sama. Pendidikan ilmu itu tidak harus kuliah, bisa dengan buku, bisa dengan seminar, bisa melihat YouTube. Kalau sekarang ya, itu banyak sekali ilmu yang gratis di sana. Apalagi di Yomari ini full ilmunya gratis semua. Kalau Bapak Ibu nanti mengikuti pendidikan yang ada di Yomari, termasuk besok kita mengadakan namanya Core Person Day, full itu ilmu daging semua, itu ilmu semua. Dan itu yang akan menaikkan derajat kita. Karena bukan masalah harta. Harta itu bisa habis, bisa hilang. Tapi kalau ilmu jelas, nggak punya uang pun derajatnya naik. Contoh begini, sekedar cerita. Saya pernah baca, barangkali pernah tahu namanya Pak Tung Desem Waringin. Kalau anak ekonomi kebangetan nggak punya bukunya atau nggak tahu. Judulnya Sales Magic. Ya, namanya Pak Tung Desem Waringin. Barangkali kalau di Facebook sering ada kata-kata dari beliau gitu. Saya pernah ikut seminarnya 2 kali, pernah punya bukunya juga. Bukan pernah ya, punya bukunya juga. Jadi beliau begini mengatakan, di dunia ini kalau harta dikumpulkan jadi satu dan dibagi rata setiap orang, satu orang rata-rata kurang lebih dapat 10 miliar. Dunia jadi adil ya. Semua orang dapat 10 miliar. Wah enak 10 miliar ya. Semua orang dikasih 10 miliar. Dunia jadi adil ya? Tidak. Penelitian itu di suatu negara bagian, ada suatu negara bagian. Di sana dikumpulkan harta dan setiap orang dibagi rata persis. Hanya dalam waktu 1-2 tahun, yang kaya punya duit balik lagi kaya, yang hidupnya susah kembali lagi susah. Apa penyebabnya Bapak Ibu? Yang nomor 1 karena ilmu, yang kedua adalah habit atau kebiasaan. Yang tiap hari cuma nongkrong, rokok, ngopi, ya miskin lagi. Yang memang rajin kerja, cerdas, disiplin, nabungnya, mengatur keuangannya disiplin, ya kaya lagi. Jadi bukan masalah punya warisan banyak orang jadi kaya, ilmu, pendidikan. Makanya ketika saya awal belajar mulai menggugat Tuhan ya, menggugat hidup, wah ya Allah, hidup ini kok ada orang begini begitu bahagia, ada orang begitu kaya, saya kok kayak hidupnya susah banget. Barangkali Bapak Ibu nanti bisa cari di YouTube Pak Adi Wigunawan, itu dari Surabaya. Kenapa seseorang hidupnya sial terus? Tidak ada orang sial. Saya tidak pernah percaya orang hidup sia-sia. Ada namanya dalam otak kita tuh subconscious mind, pemikiran bawah sadar.
atau bawah sadar manusia. Ya ini kalau dibenarkan panjang banget ya. Saya cuplik-cuplik sekilas saja ya. Nanti kalau penasaran suatu saat kita bisa ketemu lagi di acara yang lain. Ya, ini panjang kalau dibahas. Jadi tidak ada namanya manusia sial, hidup sial, enggak ada. Tidak ada. Ditinjau dari psikologi, ditinjau dari agama, tidak ada orang sial. Oh ini sial, tidak cocok kerja di air karena weton kalau Jawa ya, lahirnya begini, tidak ada. Ada namanya subconscious mind, pemikiran bawah sadar atau pikiran bawah sadar. Itu yang mereview seseorang sial. Bisa nggak diatur? Bisa. Ya, ada beberapa ilmu-ilmu bagaimana supaya subconscious mind kita berubah. Nah, kenapa saya cocok di Yomari? Di Yomari fokusnya bukan sekedar kita cari uang, tapi sekolah. Ini yang membuat saya alhamdulillah bisa banyak berubah. Pertama buku yang saya baca ini Bapak Ibu, The Cash Flow Quadrant. Orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Ditampar, pakai buku ini. Gila, oh ini ternyata rahasia bukunya. Ini bukunya juga saya bawa. Buku pertama yang saya baca mengenai ilmu bisnis. Namanya The Cash Flow Quadrant. Kenapa sih orang kok hidupnya semakin enak, duitnya semakin banyak, sebagian kok susah, hutang tambah numpuk? Itu bukan karena takdir Bapak Ibu. Tidak ada, ya, tidak ada. Karena wah kalau dibahas takdir, apalagi bidang agama ya, kodok-kodok lebih dalam lagi ya. Saya sekilas saja Bapak Ibu ya, bahwa intinya bahwa manusia itu tidak ada namanya oh kamu nasnya takdirnya hidup susah selamanya, tidak begitu ya, intinya begitu gitu ya. Nah dengan membaca buku ini saya tertampar banget, wah ini penjabutnya orang kaya semakin kaya, orang susah semakin susah. Nah berikutnya sekarang bisnis Yomari, mulai masuk ke bisnis Yomari. Bisnis Yomari bagus atau tidak? Tergantung yang ngomong. Kalau yang negatif gak suka ya pasti jelek. Tergantung yang ngomong. Kalau saya Bapak Ibu berusaha di dunia ini adil. Saya tidak melihat sesuatu bagus atau jelek dengan serta-merta asal-asalan. Tapi saya pelajari dulu. Bagus menurut siapa? Jelek menurut siapa? Kan begitu. Jangan disamakan bisnis Yomari dengan money game ya. Maaf, robot-robot trading, investasi, kemudian apalagi ya yang kemarin lagi rame-ramenya ditangkap polisi itu. Tidak sama. Yomari kita kerja, bukan setor duit, diem nunggu uang, nunggu profit, tidak. Yomari tidak begitu. Real Yomari itu dagang. Ada barang yang dijual, ada keuntungan halal, sah halal, kita dagang. Kita bukan investasi, bukan store duit. Kita jualan. Iya memang jualan. Wah saya nggak suka jualan ya. Kalau bisnis harus jualan masalahnya. Saya pun nggak suka jualan, tapi karena bisnis saya terpaksa belajar jualan. Bisnis apapun jualan Bapak Ibu. Kalau bisnis, misalkan bank ya jualan uang, ya kan jasa. Kalau di bidang yang lain ya jualan. Ya jadi di Yomari itu murni kita jualan. Ya. Ini kata mereka tentang network marketing atau kata mereka tentang Yomari. Sekilas ya, ada Paul Pilzer, komputer, Robert Kiyosaki, David Bach, Jim Collins dan sebagainya. Ini penulis-penulis top dan mereka pengusaha-pengusaha, profesor-profesor, bukan orang sembarangan di dunia internasional. Kita lihat pendapatnya. Satu, Robert Kiyosaki. Penjualan langsung atau Yomari adalah salah satu bisnis di mana setiap orang dapat mencapai impian mereka menjadi bebas finansial dengan menjadi pemilik bisnis sendiri. Bapak Ibu semua, kalau Bapak Ibu menjalankan nanti Yomari jualan pupuk, jualan produk kesehatan, Bapak Ibu semua bukan karyawan Yomari, tapi mitra Yomari. Jadi Bapak Ibu kalau karyawan mau omset berapapun gajinya tetap flat, betul ya? Bapak Ibu menghasilkan omset berapapun miliaran, gajinya flat. Tapi karena kita pengusaha, Bapak Ibu mau income berapapun bebas, yang penting omset. Itu namanya pengusaha. Pengusaha itu yang penting omset. Omset gede ya gede. Bapak Ibu mau income 100 juta, gedein omsetnya. Omset mau penghasilan 50 juta, gedein omsetnya. Ya. Nah, ini kata Robert Kiyosaki. Berikutnya yang kedua, ada Jim Collins. Bisnis ini, Yomari, menawarkan cara yang sistematis, paling sistematis untuk mendapatkan kesuksesan ekonomi. Betul sekali.
Bapak Ibu semua, kalau Bapak Ibu mau mulai bisnis, ada beberapa hal yang penting sekali. Karena saya langganan ditipu orang. Betulan, saya di Jogja pernah bisnis kafe sama temen 200 juta melayang biasa. Pak duitnya ya dari bisnis ini gitu. Ya namanya gini, saya mau sedikit ceritakan. Bapak Ibu kalau income-nya 100 juta di Yomari, masa mau foya-foya? Enggak kan? Anggap aja sehari-hari kebutuhan misalkan 20 juta. Kan sisa 80 juta kan? Pasti dibeliin sawah, beliin kebun ya, investasi ya nantinya ya, seandainya, amin ya, amin. Rezeki banyak di Yomari jangan dihabiskan, apalagi pamer-pamer di Facebook, nggak penting pamer, yang penting kita punya duit. Nah, saya pun begitu, dari Yomari dapat banyak, ada teman ngajak kerja nggak apa-apa, investasi, kafe, kadang-kadang juga yang lain gitu. Ditipu bisnis tuh biasa. Kalau di Yomari ruginya apa? Nggak ada Bapak Ibu. Nol, nggak ada ya, nanti di akhir saya jelaskan lagi. Jadi namanya bisnis itu nomor satu harus pinter. Kalau bisnis umum ya, nggak pinter ditipu orang. Bapak Ibu nggak pinter bisnis dibohongi terus beneran. Yang kedua harus punya relasi yang tepat, partner yang bagus. Nggak punya relasi, nggak punya partner, mau buka restoran, rumah makan, hotel, tutup sebentar juga. Bisnis itu nggak mudah, beneran nggak mudah ya. Kemudian selanjutnya apalagi? Bapak Ibu harus keuangan kuat. Kalau Bapak Ibu bisnis konvensional sekali bangkrut butuh dua hal. Mentalnya harus bangkit, tambah modal baru. Stres. Serius. Saya dunia bisnis, kebal, nanti saya tunjuk-tunjukkan ya. Jadi kalau di Yomari modalnya apa? Mau modal berapapun bisa, tinggal jalan, tinggal gerak. Insya Allah kami nggak mungkin mau bohongi. Bapak Ibu setor duit, produk dibawa pulang. Nipunya di mana? Ruginya di mana? Setor duit, langsung pulang bawa produk. Selesai, tidak ada yang dirugikan. Nanti tinggal jalankan saja, nggak ada yang dirugikan. Next ya, saya lihat. Ini bisnis saya pertama. Ini foto waktu saya sama anak-anak. Jadi saya pertama kali bisnis network marketing di perusahaan dari China. Dapat Mercy Cash. Ya waktu itu sampai keluar negeri kemana-mana. Ini bisnis kedua, beli rumah dan sebagainya, sampai saya investasi kafe dan sebagainya. Ada beberapa lokasi. Bisnis peternakan, investasi peternakan. Kerjanya tetap Yomari, investasinya di mana-mana. Kerjanya saya tetap Yomari, investasinya di mana-mana. Ya makanya kemarin saya lihat Pak Sarif nggak apa-apa. Kita kerja cari uangnya, bisnisnya tetap Yomari, bisnis core bisnis namanya ya. Bisnis intinya Yomari. Nah ini saya pernah jadi ekspor-impor juga, ini keluar negeri, kita jadi importer. Nah sekarang potensi usaha Yomari. Bapak Ibu, bisnis Yomari itu modalnya kecil, kerjanya keroyokan, duitnya gede. Kurang apa lagi? Modalnya kecil, kerjanya keroyokan rame-rame, hasilnya gede. Saya tunjukkan lagi fakta ya. Ini produk-produk dari Yomari. Pupuknya juga sudah banyak yang paham ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, usaha tidak mungkin bangkrut. Wah, saya gara-gara ikut Yomari jual tanah, jual rumah. Ada kira-kira seperti itu? Nggak mungkin. Tapi kalau buka hotel, buka restoran ya, saya soalnya ngalami. Saya cerita ini bukan saya hanya omong kosong. Saya ngalami betul. Buat kandang peternakan ayam potong ya, satu kandang aja yang kapasitas 3.000 ekor, kan kita kandang banyak. Satu kandang itu satu kotak biasanya kapasitas 3.000. Nggak cukup 100 juta, 125, 120, hanya satu kandang. Keuntungan hadik. Kalau nggak ayamnya mati ya sudah untung itu. Tapi kadang-kadang ayam potong itu sehari, 2 hari, seminggu bisa mati habis. Ada barangkali yang punya peternakan ayam, mohon angkat tangan yang punya. Ada yang punya peternakan ayam?